Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Suriname 1 yang kami hormati, kemudian calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Taskam SPDI dan juga Ibu Endah Sulistiani SPD yang kami hormati, rekan-rekan guru dan juga staf karyawan SD Negeri Suriname 1 yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di SD Negeri Serahi 01 dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baik, langsung saja kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kelima acara inti, keenam lain-lain, dan yang ketujuh adalah penutup. Mengingat waktu sudah siang, Bapak Ibu semuanya, mari langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 23. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta dipersilahkan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Taskuan SPD. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Kami memohon kepadamu agar acara diseminasi budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan hati yang terbuka untuk menerima nilai-nilai positif. Bimbinglah kami dalam mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Semoga dengan semangat kebersamaan kita dapat mewujudkan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ataswan yang telah memimpin doa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Mendekat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sere 01 kepada Ibu Giarti SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati serta staf karyawan saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang hari Alhamdulillahirrahmanirrahim yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih berikan kenikmatan sehat, sempat dan banyak sekali kenikmatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu guru yang telah siap mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengikuti diseminasi budaya positif. Kemudian yang selanjutnya terima kasih kepada Bapak Desroni yang telah memberikan waktu kepada saya. Kami atas nama yang dituakan di sini hanya mengucapkan terima kasih dan banyak terima kasih kepada Bapak Taskam SPDI calon CGP dan Ibu Endah Sulistiani yang sekarang sedang mengalami proses CGP. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan proses ini dapat berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun dari awal sampai akhir nanti. Kami atas nama rekan-rekan semuanya tidak bisa membantu apa-apa, hanya mendukung atas jeripayahnya atau keinginannya Bapak Taskam dan Ibu Endah. Mudah-mudahan ini semua dapat meningkatkan kerja kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami atas nama juga rekan-rekan semuanya hanya bisa mendukung, mungkin hanya mendukung dari tenaga atau pikiran. Mudah-mudahan bisa membantu jalannya proses CGP Bapak Ibu Pak Taskam dan Ibu Endah, sehingga perjalanan proses CGP-nya bisa berjalan lancar. Untuk pagi hari ini acara diseminasi budaya positif mudah-mudahan bisa berjalan lancar Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan panjang lebar memberikan sambutan karena waktunya sudah siang. Jadi mari kita ikuti acara diseminasi budaya positif ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dapat membuahkan
hasil yang positif dan dapat merubah keadaan kemajuan SD kita menjadi yang lebih baik lagi dan dapat menambah atau meningkatkan mutu pendidikan di SD Sadayana 1 ini, bahwa yaitu peningkatan karir oleh Bapak Taskam dan Ibu Endah. Mudah-mudahan nanti diikuti dengan yang lain. Itu saja sambutan dari kami. Selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya itu adalah acara inti. Bapak Ibu, marilah nanti kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh teman CGP kita, yaitu Bapak Taskam dan Ibu Endah. Untuk acara intinya yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan secara kolaborasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Taskam SPDI dan Ibu Endah Sulistiani SPD. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Giarti selaku Kepala Sekolah SDN Sadayana 1, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan juga karyawan, dan yang saya banggakan rekan CGP Ibu Endah Sulistiani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang kelas 1, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini, juga kepada rekan-rekan guru SDN Sadayana 1 yang telah memenuhi undangan sekaligus bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya pertama akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Bahwa perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kami sekarang sudah memasuki modul kedua, tetapi dalam modul 1 ini masih ada kegiatan yang harus terpenuhi, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif. Di modul 1 kami telah mempelajari yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai guru penggerak, dan juga ada modul visi guru penggerak, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah budaya positif. Sebelumnya Pak Taskam. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan atau latar belakang dari kegiatan diseminasi ini adalah salah satu adalah untuk mewujudkan visi sekolah. Guru perlu menumbuhkan budaya positif pada murid dan menciptakan lingkungan yang bersih, kondusif. Budaya positif terus dilakukan agar menjadi kebiasaan yang nyata di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, adapun tujuan dari diseminasi adalah mendorong partisipasi lebih banyak guru untuk bergabung dalam program Merdeka Belajar dan memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia. Jadi diseminasi ini bukan katakanlah untuk mewujudkan budaya positif itu bukan hanya tugas guru penggerak, tetapi kami mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, dalam budaya positif itu memberikan kontribusi pendidikan, salah satunya adalah mewujudkan pelajar profil Pancasila.
kemudian bisa menumbuh kembangkan budaya positif bersama, terwujudnya lulusan yang religius dan berakhlak mulia, kemudian terwujudnya lulusan yang berkebenekaan global, terwujudnya lulusan yang berprestasi, dan terwujudnya lulusan yang peduli lingkungan. Next. Adapun yang akan kita bahas dalam diseminasi pada kesempatan pagi ini itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Pada kegiatan paradigma belajar, bahwa pendidikan adalah salah satu hal penting yang wajib dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan luas. Secara umum, arti pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, adapun definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro atau pahlawan nasional kita, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantoro menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah membentuk budi pekerti peserta didik yang halus. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Adapun konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, yang meliputi yang sudah hafal Bapak sekalian. Yang pertama adalah ingarso sumtuloto. Artinya, sebagai guru itu atau pendidik, kita harus menjadi teladan untuk semua peserta didik kita. Mungkin di sini teladannya bisa dalam berpakaian, dalam ucapan, dalam kedisiplinan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemajuan emosional, yaitu pendidik mampu menciptakan ide-ide bagi peserta didik. Yang ketiga adalah tut Wori Handayani. Pendidik itu harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Kemudian tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro adalah mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani, atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Pak Osman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita sebagai pendidik, nah dalam mendidik anak-anak itu adalah kita sebagai tugas dalam menuntun, ya. Diibaratkan bahwa pendidikan itu adalah sebagai katakan sekolah sebagai lahan atau perkebunan, sedangkan anak-anak itu ibaratnya adalah sebagai benih dan kita adalah sebagai petaninya. Itu menurut konsep Ki Hajar Dewantoro. Jadi walaupun katakanlah tanahnya subur, kemudian bibitnya bagus, tapi tanpa sentuhan dari bapak tani, tentunya anak tersebut nanti pertumbuhannya kurang bagus. Nah, sama dengan anak-anak kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun katakan sekolahnya bagus, kemudian anak-anaknya secara ini pintar, tapi kurang sentuhan dari Bapak Ibu guru, tentunya nanti dalam pertumbuhan anak itu kurang maksimal. Nah, jadi di sini peran kita adalah
menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebab setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Nah, kita tinggal menuntun, menumbuhkan bakat tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Jadi anak-anak itu tidak tersesat dalam pendidikannya. Itulah sangat pentingnya peran kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak sekalian. Next. Nah, ini ada sebuah teori ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ibaratnya kita itu sebagai pribadi kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan kita. Nah, kepalan kita ini akan dibuka oleh rekan kita. Nah, bagaimanakah setelah adanya kita mempertahankan, yang satunya ingin membuka. Nah, itu nanti akan ada istilahnya di sini ada pertanyaan, kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah berbeda atau sama? Nah, kira-kira bagaimana? Yang satu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira bapak-bapak punya katakanlah punya emas, punya barang yang sangat berharga. Itu adalah barang yang betul-betul diimpikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ingin direbut oleh orang lain. Kira-kira bagi A, si A itu mempertahankan atau melepaskannya? Mempertahankan. Ya, itu jawaban yang pertama. Ya, bisa mempertahankan. Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Karena sangat berharga. Nah, itu. Nah, jadi kita itu bisa mempertahankan. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Bagaimana? Tetap menutup. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri. Betul Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya kontrol seseorang itu adalah bukan kita menguasai kontrol orang, tetapi kontrol itu sebetulnya menguasai untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa mampu untuk mengontrol orang lain. Nah, jadi dalam pendidikan itu sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memantau mungkin ya, tetapi tidak bisa menguasai kontrol seseorang. Nah, sesungguhnya mengontrol itu adalah adanya dalam diri kita masing-masing. Next. Nah, jadi kesimpulan sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi sekali lagi ini ditegaskan bahwa memegang kontrol itu adalah atas diri kita. Mau membuka, mau menutup, itu tergantung kepada kita sendiri. Itu motivasi dari kita sendiri. Next. Kemudian kita masuk kepada perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ilusi buruk
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori kontrol di pendidikan ya. Itu jadi guru itu hanya sifatnya adalah mengontrol, tidak bisa menguasai. Lanjut. Ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori yang pertama. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya sama, model berpikir menang. Itu bedanya. Lanjut, next. Nah, sekarang lanjut kepada kata disiplin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin? Biasanya kalau di kita itu disiplin adalah datang tepat waktu, gitu ya. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Sesuai aturan, betul, Pak Roni. Ya, itu menurut pandangan kita. Nah, di sini apa makna kata disiplin yang kami belajar dari modul? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggapai potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disinilah Bapak Ibu perbedaannya dalam kurikulum Merdeka, bahwa disiplin pengertian dulu dengan yang kita pelajari di sini itu berbeda, Pak. Ya. Jadi kalau dulu kita memaknai disiplin, umpamanya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita hukum supaya anak itu patuh, nantinya supaya anak itu bisa mengerjakan menurut pandangan kita. Tetapi dalam disiplin di sini yang benar adalah bahwa bukan seperti itu caranya. Ya, justru kalau kita menghukum itu dampaknya anak kita akan menjadi dendam. Jadi akan ingat terus kepada suatu saat saya pernah tidak mengerjakan PR, saya mengelilingi halaman atau saya push up. Itu akan terngiang-ngiang sampai kita dewasa. Nah, itu ada dampak buruknya kalau kita memberikan efek jerah tujuannya dalam perilaku disiplin untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita bisa nanti mengubah dengan hal-hal yang lebih positif dalam ketika anak-anak itu kenapa? Itu nanti masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, di sini bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain.
Jadi sudah ada dalam masuk ke dalam apa ya namanya disiplin dari diri kita, bukan karena kita takut pada aturan. Nah, jadi kalau katakanlah sudah ada nilai tanggung jawab dari kita, maka sebetulnya disiplin itu sudah tumbuh pada diri anak tersebut. Nah, yang kadang-kadang kan umpamanya kita datang ke sekolah terlambat. Karena apa? Karena takut dimarahi oleh guru kepala sekolah umpamanya. Atau kenapa anak-anak tidak mengerjakan PR? Karena takut nanti dimarahi oleh pak gurunya. Nah, sebetulnya disiplin yang bagus itu adalah itu bisa menguasai dirinya, bahwa itu adalah tanggung jawab saya selaku katakanlah pendidik atau selaku sebagai murid. Next. Nah, disiplin. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Adanya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal nih profil pelajar Pancasila? Insyaallah. Oke, bagus. Ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita menginginkan anak-anak kita itu anak-anak yang beriman, religius ya dalam melaksanakan perintah Tuhan dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah memiliki sifat mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan memiliki sifat kreatif. Next. Kemudian selanjutnya disiplin budaya positif. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu tentang pengertian budaya positif? Budaya positif itu bagaimana? Iya, namanya positif otomatis yang baik, yang baik-baik. Ya, betul, sama sampai ke UKS bahwa budaya positif adalah budaya yang baik-baik, yang sebetulnya kita sudah terbiasa oleh anak-anak kita ya. Salah satunya adalah kegiatan 5S. Ibu-ibu tahu 5S yang pertama apa? Senyum. Terus apa lagi? Sapa. Terus salam. Terus sopan. Kemudian santun. Tuh, jadi anak-anak kita itu datang ke sekolah itu kalau gurunya menyapa, jadi anak itu terus dihargai. Kemudian disalami, kemudian sopan, santun. Nah, ini adalah budaya positif di sekolah kita yang perlu kita jaga dan perlu kita kembangkan lebih baik lagi. Atau budaya positif yang lain, contohnya adalah yang bisa membentuk karakter baik. Apa Bapak Ibu yang sudah ada di sekolah kita? Yang mungkin kegiatan sholat berjamaah, itu adalah juga. Kemudian kegiatan baris, upacara saudara, betul. Apalagi Bapak Ibu? Ya, senam juga betul, itu senam. Kemudian berdoa sebelum dan akhiri pelajaran. Itu budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kita tinggal mengembangkan. Nah, budaya positif ini di sekolah kita perlu dilakukan. Jadi sebagai upaya mewujudkan sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar yang dilakukan di SDN Sadar 1 Kecamatan Majenang. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan budaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermanfaat. Nah, dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Lanjut. Nah, budaya positif di sekolah adalah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah kita itu nanti akan menumbuhkan dan setelah menumbuhkan akan menjadi budaya. Ya, jadi
budaya itu dimulai dari katakanlah diusahakan, diupayakan di sekolah. Jadi guru itu tadi salah satu tugasnya adalah menebalkan, menuntun. Jadi anak itu yang tadinya mungkin memiliki akhlak yang tidak baik dituntut oleh gurunya. Ini kayak gitu nggak boleh, atau katakanlah ini kurang baik, dituntut. Nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan itu nanti akan menjadi budaya dalam dirinya. Nah, kemudian konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, next. Nah, ini kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang-kadang kenapa anak terlambat? Kenapa anak-anak bisa katakanlah mungkin tidur di kelas, atau mungkin kenapa anak-anak itu suka usil di kelas? Ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini yang kita kenal dengan sandang, papan, dan pangan. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Jadi kalau kebutuhan itu tidak tercukupi, maka nanti anak tersebut mesti akan memiliki efek. Ya. Kemudian membutuhkan kasih sayang dan rasa diterimanya atau love and belonging. Nah, jadi kadang-kadang kan ada anak yang ditinggal oleh orang tuanya, istilahnya broken home, gitu, Mas. Jadi itu membutuhkan kasih sayang. Biasanya di sekolah itu mereka itu mencari perhatian dengan cara mungkin katakan puisi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya, nah di situ kita harus bisa mendekati bagaimana cara mendekati anak seperti itu. Kemudian juga kebebasan. Nah, ini atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah, ini kalau power itu contohnya anak-anak itu ingin menguasai kelasnya gitu. Nah, maka di situ kita supaya anak itu tidak katakanlah ribut atau mungkin menjadi kata anak tersebut menjadi perbincangan teman-temannya atau mungkin jadi laporan ke sekolah. Nah, itu kita sebagai guru adalah memberikan tambahan kekuasaan, bahwa dalam arti mungkin anak itu diberi beban untuk satu jadi ketua kelas, itu salah satu contohnya, atau mungkin anak itu menjadi ketua guru piket. Jadi dia itu diberi tanggung jawab. Jadi anak tersebut, oh saya diberi ini ya, jadi dia akan memiliki diarahkan ke hal yang lebih positif lagi. Lanjut, next. Nah, ini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada sebuah contoh, Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Nah, sedang bingung ini. Dia menghadapi salah satu pemimpin kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira gimana Pak itu? So, bikin ulah nih, Agus ini seringkali meminta bekal makanan. Jadi tadi kebutuhan dasarnya apa tadi yang tidak terpenuhi berarti? Iya, survival ya. Kebutuhan dasar adalah tadi yang pertama ya. Jadi betul-betul ini karena mungkin ibunya lupa memasak, atau mungkin orang tuanya nggak ada, mungkin tidak punya makanan di rumahnya. Nah, ini kita harus ada pendekatan kepada anak yang seperti ini bagaimana? Nah, maka kita harus membantu mereka. Oh, mungkin kita ngasih uang jajan dan sebagainya. Itu luar biasa seperti itu ya Pak. Itu bagus. Bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, itu memang orang guru itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi, nah coba kita next.
dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu kenapa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, tadi kan soalnya adalah Agus itu suka meminta makanan temannya. Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah tentang bertahan hidup. Ya, survival ya. Yang kedua, apabila kita tanyakan kepada Agus, jawabannya karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi butuh perhatian ya Pak ini. Kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk beriman. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, ingin memilih gitu. Yang temannya kan berbeda. Nah, yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang masing-masing anak itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda ketika ada di sekolahan. Maka kita harus bijak sebagai guru di sekolah ketika ada anak-anak yang mengalami hal demikian. Jadi pendekatan kita itu bisa melalui katakanlah harus dipenuhi dengan kebutuhan hidupnya, atau mungkin tanggung jawab, kesenangan, kebebasan dan sebagainya. Next. Oh ya, ini karena ini sudah tugasnya Bu Enda. Dari saya untuk diseminasi yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan apa yang kami tularkan dari apa yang kami pelajari di modul 1 ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Enda Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari paparan materi pada diseminasi hari ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan menu belajar poin keempat, kelima, dan keenam. Poin keempat itu terdiri dari teori perilaku motivasi manusia, dan kita akan membedakan apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tapi sebelum kita memulai kegiatan diseminasi ini, saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang akan sukarela untuk maju ke depan, Bapak Ibu? 1 orang. Ice breakingnya tebak gaya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menebak gaya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Silakan. Nomor 1 ya. Ya. Lingkaran, topi, pusing, topi besar, 2 kata. 2 kata. keras kepala, Hampir besar kepala. Iya. Betul, besar kepala. Yang kedua, Yang kedua, pastinya Keras hati, bangga. jatuh, Terus monyet, pisang, jantung pisang. ya betul, jantung pisang. Terakhir ya Bapak Ibu. Nomor 3 yang terakhir. Iya, 3 kata.
I love you. Apa cinta dia? Aku suka kamu. Orang ketiga. Dia cinta. Dia. Dia cinta kamu. Iya betul, dia cinta kamu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Lagi. Ya nanti lagi Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke teori perilaku motivasi manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Jadi motivasi manusia itu muncul karena ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. 5 kebutuhan dasar yang tadi. Di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang pertama, dari menghindari hukuman, ini adalah motivasi terendah Bapak Ibu. Dan biasanya orang-orang yang memiliki motivasi ini akan berkata dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Jadi dia akan menghindari hukuman. Dia sudah seuzon dulu terlebih dahulu. Nah, di sini mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik itu secara fisiknya, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya orang yang seperti ini dalam hatinya selalu berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya orang yang seperti ini itu butuh hadiah atau butuh pengakuan atau butuh pujian dan bahkan butuh imbalan. Nah, ini Bapak Ibu, yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling baik dan ini adalah motivasi internal yang tumbuh dalam dirinya. Biasanya orang yang seperti ini akan berkata, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan dia pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, supaya orang tersebut bisa melaksanakan motivasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Di sini ada bagan teori motivasi perilaku. Tadi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi yang berasal dari eksternal, berarti dari luar. Yang kedua juga ada imbalan atau penghargaan, ini juga adalah motivasi eksternal, berarti dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri, ini berasal dari dalam. Nah, motivasi dari diri sendiri inilah yang akan membentuk suatu disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama dimulai dari hukuman. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya hukuman itu menyakitkan, bisa berupa fisik biasanya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, karena sebelumnya pasti sudah dilakukan, sudah ada kesepakatan. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Dan hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Betul kata Bapak Taskan tadi, bahwa ketika kita melakukan hukuman kepada anak itu akan merasa dendam. Itu adalah jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan untuk konsekuensi tidak nyaman
untuk murid tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Dan untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Lanjut untuk hukuman, murid ini biasanya akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena adanya suatu konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi Bapak Ibu di sini itu tugasnya untuk menguatkan karakter anak, nilai-nilai kebajikan anak. Perilaku untuk hukuman itu bersifat pasif, agresif, dan meningkat. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek. Sedangkan restitusi, masalah yang didapat oleh peserta didik biasanya masalahnya terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi sistem hukuman ini tidak bisa berjalan ketika muridnya itu tidak jerak atau tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensinya itu bisa dilakukan secara terus-menerus atau bisa juga diganti atau disupervisi. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang telah mereka buat, mereka harus bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, biasanya Bapak Ibu bisa mengatakan peraturannya adalah kamu harus, tapi dalam konsekuensi biasanya Bapak Ibu akan mengatakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Untuk restitusi, Bapak Ibu akan mengatakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hukuman, murid akan membenci peraturan karena ada hukumannya, pasti mereka akan membenci peraturannya. Sedangkan untuk konsekuensi, mereka akan menghormati peraturan karena pasti sudah ada konsekuensi yang dibuat antara murid dan guru, yang nantinya ketika anak itu melanggar ada suatu konsekuensi yang harus mereka laksanakan. Sedangkan untuk restitusi, mereka akan menghargai dan menghormati orang lain. Hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi itu sifatnya netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Nah, di sini ada juga kata-kata yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk penghukum, yaitu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sedangkan untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Bukan sulap tapi ya Bapak Ibu. Lanjut, yang ketiga ada restitusi. Apakah hal yang ingin sesungguhnya kamu lakukan? Dan untuk hukuman itu biasanya modenya mode paksaan, karena ada paksaan dari Bapak Ibu. Yang kedua itu ada konsekuensi, itu stimulus respon yang tadi sudah dijelaskan di awal. Dan yang restitusi itu tentang teori kontrol. Hukuman itu biasanya mendorong menyalahkan diri, sedangkan konsekuensi itu mendorong untuk kepatuhan, sedangkan restitusi mendorong disiplin positif. Yang terakhir, hukuman itu konsep dirinya akan buruk, sedangkan konsekuensi konsep dirinya baik, dan restitusi konsep dirinya akan kuat. Hukuman, anak atau murid belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika anak akan melakukan kesalahan dan ada sebuah hukuman, pasti mereka akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Sedangkan konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Jadi peraturan yang telah dibuat
sudah tahu konsekuensinya ketika dia melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Sedangkan restitusi, anak belajar memecahkan masalahnya. Hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi membayar impas kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, diberi hukuman, jadi sudah impas. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali. Dampak pada murid untuk hukuman, mereka akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Sedangkan untuk konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, waktu jeda seseorang, atau penahanan. Contoh, ketika di kelas Bapak Ibu ada anak yang tidak membawa buku pelajaran, ada satu konsekuensi yang dilakukan di kelas. Ketika bukunya tidak dibawa, silakan ambil ketika jam istirahat. Itu akan kehilangan hak mereka dan juga kehilangan waktu jeda mereka. Itu salah satu contoh konsekuensi. Untuk restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba itu tidak diharapkan dan biasanya itu secara spontan. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui. Jadi awalnya itu sudah ada konsekuensinya. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi Bapak Ibu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu akan mengundang anak tersebut untuk mengadakan restitusi. Nanti di keyakinan kelas kita akan membahas segitiga restitusi, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah dengan anak. Hukuman itu identik dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid dan anak. Jadi restitusi itu dibuat oleh mereka, dijalankan oleh mereka, dan diyakini oleh mereka juga. Hukuman ini biasanya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi untuk konsekuensi di sini Bapak Ibu itu membantu, terus memberitahu peraturannya itu apa, diberi peringatan terlebih dahulu, baru harus diterapkan konsekuensinya. Sedangkan restitusi ini sifatnya menguatkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Guru itu bisa menyebutkan keyakinan kelas yang ada di kelas mereka atau membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Supaya Bapak Ibu lebih paham tentang hukuman atau konsekuensi, mari kita jawab bersama nih Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu buat penampilan dari Pak Taskam dan Bu Ena. Iya, luar biasa sekali penampilannya, sudah menjelaskan panjang lebar mengenai budaya positif di sekolah. Ya. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu lain-lain. Monggo dari Bapak Ibu atau mungkin dari kepala sekolah, ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan saran atau kritik, dipersilakan. Sepertinya tidak ada ya. Cukup ya, baik. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Taskam dan Ibu Enda nanti bisa diterapkan di sekolah kita sehingga SD kita bisa semakin maju lagi ke depannya. Okay? Terakhir itu penutup. Sebelum acara kami tutup, kami sebagai pembawa acara